Shalom Sobat GPIB, kembali lagi dalam Sabda Bina Pemuda on the Weekend. Bersama saya, Vikaris tahun kedua, Vikaris Mora Apriliana Pangerti, yang melayani di GPIB Jemaat Karunia Ciputat. Rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita memohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur Bapa, pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui setiap sapaan yang akan kami baca dan dengarkan dalam kebenaran firman Tuhan. Maka tuntunlah kami, jamahlah setiap hati dan pikiran kami Bapa. Kiranya kebenaran firman Tuhan bukan hanya sekedar kami dengar, tetapi dapat kami nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan kita pada hari ini dari kitab Markus 15, ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-41. Markus 15 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-41, yang menyatakan ada juga perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Tema bacaan kita pada hari ini diberi judul Welas Asih. Ada suatu ungkapan yang mengatakan dibutuhkan keberanian untuk mengubahnya menjadi kekuatan. Ungkapan ini tentunya memperlihatkan siapa kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, yang kadangkala kita bisa merasa sedih, kadangkala kita bisa merasa marah, merasa putus asa. Tetapi di sisi lain kita juga bisa melakukan apa saja untuk menyakiti orang lain demi untuk kepentingan diri kita pribadi. Bahkan kita bisa melakukan apa saja untuk terlihat hebat di hadapan orang lain. Dan firman Tuhan pada hari ini memperlihatkan tentang bagaimana beragam karakter umat Allah ketika menyaksikan tentang penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Ada banyak orang yang mencemooh, bahkan menghina Dia. Ada orang juga yang meninggalkan Yesus karena takut kalau orang lain tahu bahwa Dia adalah pengikut Kristus. Dia takut ketahuan, takut kalau nantinya dia ikut disalibkan. Tetapi di sisi lain ada juga para perempuan-perempuan yang dengan setia menantikan Yesus Kristus meskipun mengalami suatu penderitaan. Di antaranya yaitu ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka merupakan gambaran perempuan-perempuan yang sangat pemberani, perempuan yang sangat setia. Ketika dikala orang lain merasa takut untuk dekat kepada Kristus, dekat kepada Yesus, tetapi perempuan ini tidak. Dia tetap setia, tetap berani di dalam iman percayanya. Keberanian ini muncul ketika di dalam hatinya ada kasih. Meskipun secara akal bisa saja kita memilih untuk meninggalkan Yesus dan meragukan Dia, tetapi karakter perempuan tersebut menjadi gambaran bagaimana hidup dalam kasihlah yang membuat mereka dapat berpegang teguh di dalam Kristus. Sehingga kasih tentunya membuat hidup kita tidak mudah tergoyahkan oleh pengaruh apapun. Begitu juga di tengah kehidupan setiap kita sebagai sobat muda.
Tentunya banyak tantangan, khususnya perkembangan arus kehidupan di masa kini. Banyak sekali godaan dan tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya dalam kegiatan kita bersosialisasi yang tidak perlu jauh-jauh, dengan kemudahan kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kita bisa mendapatkan informasi secara cepat. Tetapi kemudahan ini jangan sampai kemudian kita salah gunakan untuk kepentingan diri kita pribadi. Maka menjadi pengikut Kristus adalah suatu pilihan untuk kita bisa berani tampil beda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun dalam perjalanan kehidupan banyak sekali kegelapan-kegelapan yang menghantui kehidupan kita melalui berbagai kejahatan yang ada. Tetapi hidup di dalam kasih-Nya berarti kita harus bisa berbeda dari yang lainnya, yaitu hidup di dalam terang kasih Tuhan. Meskipun kita berada di tengah kegelapan dunia ini, yang mengajak setiap kita untuk jangan pernah takut, jangan pernah bimbang untuk melakukan kebaikan, karena tentunya kasih Tuhan selalu hidup di dalam hati setiap kita. Oleh karena itu, jangan salibkan kembali Tuhan melalui perilaku kita yang tidak peduli dengan sesama kita. Dia telah berkorban menyelamatkan kita semua. Dia datang sebagai anak manusia. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan, penderitaan itu, kesulitan itu. Tetapi dia hadir bukan dengan kemegahan yang ada. Maka mengajak setiap kita juga melalui kehadiran Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia, mengajak kita untuk bisa menghidupi keserupaan itu, imago Dei itu di dalam setiap sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Marilah sobat muda menentukan pilihan kita untuk terus berani berjalan dalam kebenaran Tuhan itu. Apapun situasi dan tantangan kehidupan yang kita lalui, tetaplah berjuang, sebab Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Nya sendirian. Dia senantiasa menanggung kelemahan setiap kita ketika kita mau hidup bersandar kepada-Nya. Yang mengajak kita juga di dalam kehidupan ini untuk tidak pernah menyerah melewati berbagai tantangan pergumulan kehidupan kita. Baik di dalam pendidikan kita, mencari sekolah yang kita inginkan, mencari pekerjaan, maupun berbagai hal yang menjadi pergumulan kehidupan kita, kita diajak untuk tidak menyerah, tetapi mengajak setiap kita untuk terus menghidupi kasih Tuhan itu dalam sikap dan perbuatan kita kepada sesama kita. Begitu juga di dalam setiap kelemahan kita. Ada yang mungkin di dalam kelemahan ekonominya, ada mungkin kesulitan dalam kelemahan spiritualnya, psikologis, maupun kelemahan di dalam tubuh setiap kita, yang mengajak kita untuk terus menentukan pilihan kita meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. Dia mengajak setiap kita melalui penderitaan yang Yesus rasakan ini untuk terus pandang salibnya yang penuh dengan belas kasih itu sebagai tujuan dari kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber berkat di dalam kehidupan kami mengucap syukur atas kasih Tuhan sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan setiap waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan percayakan bagi setiap kami untuk kami pergunakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dan pada hari ini Bapa, kami belajar bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami melalui belas kasih-Nya, sehingga kami boleh menerima anugerah keselamatan itu di dalam setiap perjalanan kami. Kami juga berdoa Bapa untuk pendidikan kami, pelayanan kami di gereja, pekerjaan kami. Kiranya Tuhan senantiasa melingkupi kami dengan semangat dan sukacita dalam setiap perjalanan yang kami kerjakan. Kami juga berdoa Bapa bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai musibah, baik bencana alam, pergumulan,
dan kehilangan pekerjaan. Tuhan kiranya mengulurkan pertolongan Tuhan melalui setiap kami, sehingga hati dan pikiran kami dapat selalu dibukakan untuk kami lebih peduli terhadap situasi yang ada di sekitar kami. Begitu juga mereka yang menjadi korban, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan mereka, sehingga ada pekerjaan Roh Kudus yang memberikan semangat untuk mereka terus menjalankan kehidupan kesehariannya meskipun dalam keterbatasan penderitaan yang mereka alami. Ya Bapa, kami naikkan doa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan kita pada hari ini, kiranya dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu di program Sabda Bina Pemuda on the Weekend selanjutnya. Salam Biru Ben Hur.